Betul. Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Pastikan saudaraku semuanya mengikuti ibadah live streaming ini, dan pastikan juga bahwa saudaraku akan mendapatkan lawatan Tuhan pada saat malam hari ini. Adalah hal yang sangat baik kalau kita mengikuti jemaat mula-mula yang ada di Tesalonika. Jemaat mula-mula di sana, di Kisah Para Rasul pasal 2, saudaraku bisa baca. Jemaat mula-mula itu adalah setiap malam mereka memecahkan roti. Arti kata memecahkan roti adalah membahas firman Tuhan dari rumah ke rumah. Bayangkan setiap hari sebelum mereka tidur, malam hari mereka berganti-ganti pindah-pindah rumah. Boleh dikatakan seperti ibadah komsel, ya, atau ibadah keluarga. Setiap malam mereka mengadakan ibadah sebelum mereka istirahat. Nah, kita pun seperti itu, biar kita rindukan setiap malam kita pastikan bahwa kita ikut di dalam ibadah live streaming ini, sebab kita pasti sangat merasakan dekat sekali dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus, jikalau kita masuk di dalam pujian penyembahan setiap malam. Dan saya percaya saudaraku pasti akan dilaut oleh Tuhan pada saat malam hari ini. Inilah waktunya Tuhan memberkati kita semuanya. Saudaraku sebagai suku Yehuda siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak.
Berkat dari Tuhan itu bukan hanya materi saja. Damai sejahtera, sukacita itu juga berkat dari Tuhan. Maka dari itu, selain daripada berkat rohani, berkat jasmani, Tuhan sediakan juga berkat rohani, berkat sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kembali katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Saudaraku merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sebagai suku Yehuda, saudaraku pasti diberkati Tuhan dengan melimpah lewat puji-pujian yang baru saja kita naikkan. Haleluya. Kita masih tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Kekasihku, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya,
gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Bagaikan
pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, oh, haleluya. Kami mau memuliakan namamu, kami mau menjadi berkat bagi pekerjaanmu. Ini kami Bapa, ini kami Yesus, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu, penuhi kami dengan minyak kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, karunia-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami, bangkitkan semangat kami untuk datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Haleluya, glory, haleluya. Yesus, Engkau yang terindah, yang termanis bagi kami. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah penjunan di dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah kekuatan bagi
kasih berlawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, mereka dilawat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan jaringan internet tetap Engkau memberkati Bapa, sehingga terus internet baik, dalam keadaan baik, dan juga untuk PLN supaya terus Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam Tuhan. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk mencuri kebenaran firman Allah, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pemberitaan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua di dalam pembicaraan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya semuanya kita di dalam sukacita oleh karena roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita saudaraku. Hal-hal apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihannya atau sebagai pengikutnya yang setia. Mari kita lihat apa yang terjadi bagi umat Tuhan yang setia kepada Dia. Apa yang dialami oleh Bapa itu juga yang dialami oleh anak-anaknya. Ya, sama seperti kehidupan kita di dalam dunia ini, apa yang dialami oleh orang tua kita, pasti kita akan mengalaminya juga. Nah, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka itu juga akan dialami kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 53. 3 ayat saja saudaraku, dengan judul perikop di sana, Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Iya. Penolakan terjadi bagi Tuhan Yesus bukan hanya ketika Dia akan dilahirkan sebagai seorang raja. Dia ditolak untuk kelahirannya, itu sebabnya Dia dilahirkan di kandang domba. Dan sesudah Dia juga besar, dewasa, dan melayani, mencari domba yang hilang, agar ada di dalam kumpulan domba yang sudah diselamatkan, Dia juga mengalami penolakan, saudaraku. Di dalam ayat ini tadi, ayat 53 dikatakan, waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Dia mau singgah di Samaria. Sebelum Dia singgah di sana, Dia suruh beberapa orang utusan untuk menyampaikan bahwa Yesus dari Nazaret itu akan ke Yerusalem, tetapi akan singgah di Samaria. Nah, ketika mereka menyampaikan hal itu, maka mereka menolak Dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tidak datang di Samaria, dan mereka pergi ke desa yang lain. Penolakan terjadi, saudaraku. Harusnya kan welcome. Tetapi orang-orang Samaria ini tidak menerima kehadirannya Dia. Jangankan orang Samaria, saudaraku. Orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen pun banyak yang menolak Tuhan Yesus lewat perbuatannya. Ini orang Samaria ini kan sudah jelas orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wajarlah kalau mereka menolak, kan begitu, ya toh? Wajarlah orang yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak menjadi pengikut Kristus, wajarlah kalau dia menolak Kristus. Tetapi yang menjadi suatu keanehan adalah apabila dia seorang pengikut Kristus, tetapi dia menolak. Loh, kok bisa? Kalau sudah menjadi pengikut kan gak mungkin lagi menolak. Lewat perbuatannya dia menolak Kristus.
Bisa saudaraku bayangkan berapa banyak setiap hari orang yang sedang berjalan menuju neraka. Mengaku diri sebagai orang Kristen sebagaimana dikatakan di dalam Titus pasal 1 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, dengan perbuatannya mereka menyangkal Dia, mereka menyangkal Dia. mereka keji dan durhaka. dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang Nah baik. lo, celakanya di situ. Nggak sanggup melakukan satupun perbuatan yang baik. Bagaimana cara penolakan kepada Kristus? Yaitu tadi, tidak bertobat. Mengaku memang sebagai pengikut Kristus, tetapi lewat tutur katanya, lewat perbuatannya, dia tidak menerima Kristus. Saudaraku, pernah nggak mengalami penolakan? Sakit sekali saudaraku kalau kita ditolak. Firman Allah berkata, jikalau engkau ditolak, kebaskanlah debu kakimu dan tinggalkan kota itu. Apa terjadi? Hukuman akan lebih berat kepada mereka dibanding Sodom dan Gomora. Saya seringkali mengalami penolakan, saudaraku. Dan saya mau berkata, mereka yang menolak saya, itu sama dengan mereka menolak Allah. Karena yang di dalamku adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalamku. Yang aku sampaikan kepada banyak orang adalah firman Allah. Dan saya seringkali mengalami penolakan itu, saudaraku. Sering, sangat sering. Ketika saya datang membesuk jemaat, ditolak. Arti kata ditolak, mereka memang tidak mengusir kita. Tetapi begitu mereka melihat kita datang, buka pintu, udah langsung dia cuek, pergi, masuk lagi. Tanpa harus berkata, menyambut dengan membalas kata shalom. Dan mempersilahkan, silakan Ibu Pendeta duduk. Tidak. Saya sering diperlakukan demikian, saudaraku. Tetapi, it's okay saja. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap menerima kita. Dan Yesus sendiri pun juga. Dia tidak memaksa orang Samaria supaya percaya kepada dia. Dia tidak memaksa orang Samaria supaya menerima dia. Saya pernah suatu ketika, saudara, saya datang kunjungan ke rumah jemaat. Jemaat ini bukan anak-anak, suami istri, orang dewasa. Saudaraku tahu kelereng? Mereka sibuk main kelereng di halaman rumah. Mereka sudah melihat saya datang. Saya sudah berkata shalom. Tetapi tidak ada satupun yang menjawab shalom saya. Mereka sibuk dengan main kelereng. Saya sapa mereka satu persatu. Tidak ada yang menjawab. Semuanya sibuk dengan kelerengnya. Sakit? Iya, memang sakit. Sakitnya itu di sini dan di sini, saudaraku. Sakitnya tuh di sini dan di kepalaku. Sakitnya tuh di sini dan di kepalaku. Sakit, saudaraku. Saya tunggu sampai 1/4 jam. Cuek mereka. Saya tunggu sampai 1/2 jam juga. Cuek, saya ajak bicara. Tidak ada yang menjawab saya. Dalam hati saya, kasihan deh lo Rebecca. Akhirnya apa? Saya pulang. Apakah saya akan marah kepada mereka? Saya tidak punya hak untuk marah. Kenapa saat sekarang ini Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan menggembalakan lewat udara? Ayo. Mengapa saat sekarang ini Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan menggembalakan lewat udara, menyampaikan firman Allah lewat udara? Kenapa? Karena banyak kali jemaat itu sesungguhnya menolak hamba Tuhan itu.
Disampaikan firman Allah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Disampaikan firman Allah, masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan. Atau mungkin hanya berputar-putar di atas kepala. Atau mungkin mental, cing, 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 mental dia. Kalau orang Samaria ini menolak Kristus wajar, karena mereka orang yang bukan percaya. Tetapi ini sesama orang Kristen menolak Kristus dengan cara dia menolak hamba Tuhan itu, sama dengan dia sudah menolak Allah itu sendiri. Saya pulang. Saya hanya berlutut di kaki Tuhan dan saya menangis. Saya berkata, Tuhan ampuni mereka. Sesungguhnya bukan aku yang mereka tolak, tetapi Engkau Tuhan. Tetapi tolong ampuni. Ini murid-murid Tuhan Yesus bilang apa? Kita lihat dalam ayat 54. Ayat 54. Apa? Ya, kok apa? Dibaca. Lukas 9 tadi. Melihat kejadian itu, mereka menolak Yesus untuk datang di Samaria. Melihat kejadian itu, apa kata murid Tuhan Yesus? Ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini, muridnya ini yang dua ini ganas. Loh, kok tidak sambut dengan baik? Ini Tuhan, ini Yesus, si pembuat mujizat. Kalau engkau terima dia, maka ada mujizat, ada berkat Allah yang turun atasmu. Hamba Tuhan itu, saudaraku, dia membawa dia membawa di atas kepalanya itu tabut Allah. Tabut Allah ini apa? Tabut Allah ini berisi dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan itu datang, pasti ada berkat yang ditinggalkan di dalam rumah itu. Karena dia membawa tabut Allah. Pasti ada yang ditinggalkan berkat. Pasti seisi rumah itu akan diberkati Tuhan ketika dia menyambut hamba Tuhan yang datang. Nah, melihat ini, murid Tuhan Yesus ganas. Apa perlu kami suruh api turun dari langit supaya mereka dimusnahkan semua, supaya habis? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya. Artinya adalah Tuhan Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena belum tiba waktunya. Masih diberi kesempatan. Bagi saudaraku yang gak bertobat, bagi saudaraku yang belum melakukan firman Allah, bagi saudaraku yang pernah mencaci maki hamba Tuhan, bagi saudaraku yang pernah menolak hamba Tuhan, Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepadamu untuk bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, hati-hati saudaraku. Kenapa? Karena yang kau tolak itu bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Sebab di dalam diri hamba Tuhan itu adalah roh Allah itu sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus yang ada di dalam diri kita. Makanya saudaraku, jangan pernah ngata-ngatain hamba Tuhan. Jangan pernah membenci hamba Tuhan. Kalau engkau melihat ada tingkah laku hamba Tuhan yang gak sesuai dengan firman Allah, engkau tidak boleh marah, engkau tidak boleh mempermalukan, engkau tidak boleh kata-katain dia. Karena dia punya urusan dengan Allah. Sebab dia adalah biji matanya Allah. Dia adalah orang yang diurapi Allah. Maka Allah yang punya hak untuk memberikan hukuman kepada dia. Dan hukuman apa kepada orang yang mencaci maki hamba Tuhan, yang mengolok-olok hamba Tuhan? Hukuman apa yang akan diberikan oleh Tuhan? Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 36. Kok bisa ya malam ini saya khotbahkan ini? 2 Tawarikh 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Ya, tetapi mereka mengolok-olok, menghina, mengejek, memfitnah, mengata-ngatai.
menghina segala firman-Nya, menolak firman-Nya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus. dan mengejek nabi-nabi. Iya, Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. hati-hati. Murka Tuhan bangkit atas orang itu dan tidak ada lagi pemulihan. Bertobat. Bertobat, saudaraku. Jangan pernah membenci hamba Tuhan. Engkau tidak punya hak untuk membenci dia. Jangan pernah engkau menghakimi hamba Tuhan. Engkau tidak punya hak. Yang punya hak itu hanya Tuhan Allah saja. Yang bisa engkau lakukan hanya berdoa. Katakan, Tuhan, hamba Tuhan itu loh, dia begini. Doakan. Biarkan nanti Tuhan yang bicara kepada dia. Amin. Amin. Yesus sendiri berkata, biarkan, jangan hukum mereka. Jangan suruh api turun dari langit. Biarkan saja. Tuhan Yesus berkata demikian kepada muridnya. Dan saya pun juga tidak menghukum mereka. Tidak meminta kepada Tuhan, hukum mereka Tuhan. Bunuh mereka Tuhan. Tidak. Yang saya katakan, ampuni dia. Ampuni dia. Selamatkan dia. Sampai Lita sendiri sering berkata, Mama yang sabar sekali ya. Diperlakukan seperti itu. Diolok-olok, dihina. Kok enggak balas marah? Saya katakan tidak. Tidak haknya saya untuk marah. Tidak haknya saya untuk menghakimi dia. Cukup saya datang di kaki Tuhan menangis dan meminta pembelaan, kemampuan dari Tuhan untuk menghadapi semua. Karena apa? Yesus sendiri juga diolok-olok, Yesus sendiri juga difitnah, Yesus sendiri juga ditolak, sampai terakhirnya digantung di kayu salib. Berarti firman Allah berkata, berbahagialah kamu oleh karena aku, kamu dihina, kamu diolok-olok, kamu dicaci maki. Karena demikianlah nabi-nabi terdahulu sebelum kamu. Yesus saja dihina, Yesus saja diolok-olok, difitnah, apalagi saya manusia biasa. Tuhan saja yang sudah begitu kudus. Dia Allah. Dia Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Dia difitnah, dia ditolak, dirajam, dilempari pakai batu, dan disalibkan. Apalagi saya, manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Wajar kalau saya dihina, tetapi saya berkata, syukur Tuhan untuk semua penghinaan ini. Saya mau berkata, saudaraku, jadi hamba Tuhan itu, saya pikir dulu itu enak. Ya, jadi hamba Tuhan dulu-dulunya itu saya pikir enak. Ternyata sangat enak sekali, saudaraku. Enaknya di mana? Tiap hari kita difitnah. Iya, tiap hari kita difitnah. Dikata-katain, diolok-olok. Serba salah, saudaraku. Kita nanti menyampaikan firman Tuhan tentang perpuluhan, jemaat menggerutu. Yo, kau bicara perpuluhan sudah, supaya kau punya uang banyak, kau tidak makan lagi toh. Kita bicara nanti uang untuk pelayanan, uang terus. Kita bicara dana untuk pembangunan gereja, tuh kan, supaya ada untuk bangun rumahnya, minta uang lagi dia. Padahal hamba Tuhan harus menyampaikan itu kepada jemaat, supaya jemaat tahu memberi. Sebab kalau jemaat tidak tahu memberi, suatu saat Tuhan akan tuntut gembala itu. Kenapa engkau tidak sampaikan firman Allah tentang memberi? Sehingga dia tidak tahu memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tuntut. Tetapi ketika disampaikan, jemaat ngomel. Jemaat menggerutu. Memfitnah, ngata-ngatain. Untuk itulah saudaraku diciptakan sebagai suku Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Terus apa lagi tadi?
Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Kenapa girang? Karena diberkati Tuhan dan sukacita melimpah. Kenapa sukacitanya melimpah? Karena ada jawaban atas doa-doanya, ada pembelaan dari Tuhan. Saudaraku sebagai suku Yehuda, kenapa? Karena saudaraku yang punya warisan. Punya warisan artinya adalah diberikan, dipercayakan pekerjaan bagi saudara. Sehingga saudaraku menjadi seorang pebisnis, ya, menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha, bekerja di kantor, itu saudara. Karena saudara sebagai suku Yehuda punya warisan. Punya warisan artinya bekerja. Nah, kami sebagai hamba Tuhan ini tidak bekerja, tidak ada warisan. Kami bukan suku Yehuda, tetapi kami apa? Suku Lewi, full time, melayani penuh. Dan tidak ada warisan, tidak ada pekerjaan di dunia ini, hanya melayani Tuhan saja pekerjaannya. Itulah kami yang melayani, suku Lewi. Lalu bagaimana kehidupan kami suku Lewi ini? Suku Yehuda yang tanggung. Karena kami kan gak bekerja. Kami bukan seorang pengusaha. Kami bukan seorang pebisnis. Bukan orang kantoran. Bukan seorang pedagang. Kami hanya melayani full time. Karena sebagai suku Lewi. Tidak punya warisan. Jadi kebutuhan kami dari suku Yehuda. Jadi kalau suku Yehuda tidak memberi, bagaimana suku Lewi bisa punya pakaian, bisa dia makan minum, bisa dia sehat? Dan ini terjadi bagi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Ini terjadi bagi Tuhan Yesus Kristus. Penolakan demi penolakan. Sampai terakhir Yesus digantung di kayu salib. Saya berdoa, saudaraku yang mengikuti ibadah live streaming ini, tidak ada yang menolak Tuhan Yesus. Menolak bukan dengan kata-kata, tetapi menolak dengan perbuatan yang tidak bertobat. Apalagi kalau masih sampai pergi ke dukun, itu sama dengan sudah menolak Tuhan Yesus. Ya, menolak itu arti kata adalah menolak secara perbuatan, tidak berdoa, tidak mengandalkan Dia dalam segala hal. Tidak baca Alkitab, tidak ibadah. Saudaraku, firman Allah berkata di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu Tuhan tambahkan kepadamu. Artinya adalah sebelum kita melakukan aktivitas setiap hari, kita bangun terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, yaitu dengan duduk di kaki Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, baca Alkitab, dan berdoa. Barulah kita diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, harus melakukan hal yang demikian. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun di luar Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan bisa berbuah. Sama seperti pohon dengan ranting. Menyatu. Sehingga ranting itu berbuah. Karena dia menyatu dengan pohon. Nah, kita adalah ranting. Pohon adalah Tuhan Yesus. Maka cari kerajaan Allah pagi-pagi sebelum matahari terbit. Sebelum engkau melakukan aktivitasmu, cari Dia terlebih dahulu. Buktikan bahwa engkau tidak menolak Dia. Buktikan engkau membutuhkan Dia. Buktikan bahwa engkau mengasihi Dia. Amin. Dan jikalau engkau pernah ditolak, jikalau engkau pernah dikucilkan karena Kristus, jikalau pernah engkau dibenci karena Kristus, karena engkau melayani dengan sungguh-sungguh, karena engkau mengutamakan Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan marah, jangan sakit hati, jangan menyimpan dendam kepada orang tersebut. Tetapi terima kasih Tuhan atas semuanya ini, karena Engkau mengizinkan aku untuk merasakan sedikit penderitaan yang Engkau alami. Engkau pernah mengalami ditolak, aku mengalaminya itu sedikit. Terima kasih. Engkau berkata demikian kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan.
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Mungkin di antara engkau yang mengikuti ibadah ini pernah menolak hamba Tuhan. Bukan satu kebetulan malam ini engkau mendengarkan khotbah ini. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin sampai hari ini pun engkau menolak Dia, menolak Kristus lewat perbuatanmu yang ragu akan kuasanya, lewat perbuatanmu yang tidak pernah mencari Dia, tetapi mengandalkan kekuatan pikiran dan hartamu. Bukan satu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Maka bertobatlah, lakukanlah, cari Dia dengan sungguh, percaya Dia dengan sungguh, cari kerajaannya terlebih dahulu sebelum engkau melakukan aktivitasmu setiap hari. Persembahkan seluruh tubuhmu sebagai ibadah yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai bukti engkau mengasihi Dia, sebagai bukti engkau tidak menolak Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini. Apabila ada di antara anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini atau yang mendengarkan khotbah ini, pernah membenci hamba Tuhan, itu sama dengan membenci Engkau, menolak Engkau. Lepaskan pengampunan bagi mereka, Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Utuslah Roh Kudus untuk mendatangi mereka, menjamah mereka, menyadarkan mereka, sebab yang mereka tolak bukan manusia tetapi Engkau Yesus. Sebab di dalam diri hamba Tuhan itu ada Roh Kudus. Sebagaimana firman-Mu berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Apabila ada di antara anak-anak-Mu ini yang selama ini mengata-ngatai hamba Tuhan, memfitnah, mengolok-olok, bahkan menolak firman-Mu, ampuni Tuhan.
Pulihkan keadaan mereka. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan keadaan mereka, Tuhan. Bukan suatu kebetulan malam hari ini Engkau menyampaikan firman-Mu tentang hal penolakan ini. Tetapi Engkau sedang menunjukkan kasih-Mu kepada mereka agar mereka bertobat. Sebab masih ada kemurahan daripada Tuhan. Engkau masih memberikan waktu bagi mereka untuk bertobat. Engkau yang pernah menolak hamba Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Engkau yang mengata-ngatai hamba Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni Tuhan. Baik mereka yang pernah mengata-ngatai hamba Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Ampuni Bapa. Biar firman-Mu ini terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus yang bekerja, firman Allah itu terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang terus mengingatkan agar semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini menjadi pelaku firman Allah. Sebagaimana pujian tadi berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Sempurnakan kami sebagaimana Engkau sempurna adanya. Terima kasih buat penyertaan di dalam ibadah kami malam ini. Lawatan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat punya masalah, Tuhan Yesus tolong mampukan mereka untuk menyelesaikan semua masalahnya. Yang menghadapi kegoncangan di dalam ekonomi pekerjaan, pulihkan. Yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik. Bahkan mereka yang melayani full time, berkati, cukupkan makan minum pakai mereka. Di setiap pergumulan, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami akan tutup ibadah kami pada malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Usai sudah ibadah kita pada malam hari ini, kalau saudaraku merasa diberkati dengan khotbah hari ini, bagikan ibadah ini kepada teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.